نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum musliman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-30, judulnya Babus Syafa'ah, yaitu bab tentang syafaat. Tentunya Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, Allah SWT menyuruh kita untuk saling tolong-menolong ya, dalam kebaikan. Allah Ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Maka kita diperintahkan saling tolong-menolong, membantu saudara kita yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang butuh harta, maka dibantu dengan harta kalau dia kekurangan harta. Atau ada orang yang dia butuh diberikan kemudahan urusannya dan kita memiliki kewenangan untuk itu, maka itu dianjurkan. Yang mana intinya adalah kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Dalam bab sebelumnya disebutkan bagaimana kita Nabi mengatakan man yassara ma'sara yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maksudnya siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, Allah memudahkan urusannya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jika orang dalam keadaan susah, sulit, kita berikan kemudahan, maka Allah mudahkan juga urusan kita di dunia dan di akhirat. Maka yang dimaksud dengan syafaat itu adalah membantu saudara kita. Tapi membantu itu bukan dengan harta, tapi membantu syafaat, membantu dengan kewenangan yang kita miliki. Ya, seorang yang dia memiliki jabatan misalnya, maka dia bisa memberikan syafaat, ya, bantuan kepada orang yang membutuhkan pada bantuannya. Maka di sini ya kita dianjurkan secara umum membantu saudara kita sama muslim, baik bantu secara harta, doa, ataupun kita menggunakan kewenangan dan jabatan kita. Maka ini disebut syafaat, di mana syafaat itulah membantu orang lain dengan kedudukan kita atau kewenangan yang kita miliki. Misalnya, ya syafaat itu, ya kalau di dunia kita lihat seorang yang dia misalnya ingin atau butuh misalnya berjumpa dengan orang yang memiliki jabatan, sedangkan dia hanya rakyat biasa misalnya. Maka dia butuh kepada orang yang dekat dengan orang tersebut,
supaya dia bisa bertemu menyampaikan apapun yang dia butuhkan. Itu di dunia. Di akhirat juga ada syafaat, di mana para nabi dan rasul dan orang-orang beriman bisa memberikan syafaat kepada orang yang beriman juga di akhirat nanti. Misalnya ada seorang yang dia timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama, maka dia kemudian dapat syafaat dari keluarganya yang soleh misalnya, atau dari rasul, sehingga dia tidak jadi masuk surga, masuk neraka. Nah, mestinya dia masuk neraka nggak jadi, atau dia ditinggikan derajat lewat syafaat. Itu juga itu di akhirat. Adapun di dunia, seorang membantu orang lain dengan kedudukan dia yang dia miliki. Makanya di sini disebutkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-85. Allah katakan, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang berikan syafaat dan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan pahala ganjaran dari syafaat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu berarti ada yang tidak baik. Seorang yang dia memiliki kewenangan, misalnya jabatan, bisa jadi ada orang yang minta syafaat tapi untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat, maka ini tidak boleh. Ini syafaat yang buruk namanya. Maka dilarang seorang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana Allah katakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Tapi kita diperintahkan tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong, membantu dalam kebaikan. Kalau ada orang yang butuh dan kita mampu membantu dengan posisi kita, dan itu dalam hal kebaikan, bantu. Mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Tapi ingat tentunya di sini dalam ayat ini jelas yang disebut syafa'atan hasanatan, yaitu syafaat yang baik, artinya dalam kebaikan. Ini orang butuh dalam hal yang baik, kita bantu, maka kita dapat pahala. Ketika orang itu melakukan kebaikannya, kita dapat pahala. Orang itu bisa melakukan kebaikan karena perantara kita, lewat kita, maka kita dapat pahala. Tapi tentunya sebaliknya, kalau kita memberikan syafaat dalam hal keburukan, dosa dan maksiat, kita juga dapat dosa. Ketika kita punya jabatan, kedudukan, kemudian orang minta syafaat, minta pertolongan, kemudahan kepada kita dalam urusan yang melanggar syariat, dalam urusan dosa dan maksiat, kita nggak melakukan, tapi kita yang ACC misalnya, kita yang memberikan kemudahan, maka kita dapat dosanya. Jadi dosa itu bukan hanya bagi pelaku saja, tapi yang menyebabkan juga dia dapat. Siapa yang memudahkan urusan kemaksiatan ini, dosa maksiat ini, dia juga dapat dosa. Dan bahkan bisa jadi sebanyak orang melakukan maksiat itu karena dia yang ACC, misalnya dia yang berikan kemudahan karena dia punya jabatan, mumpung lagi punya jabatan, saya mudahkan ini urusan dalam keburukan, dosa dan maksiat. Semua itu dia dapat dosa. Maka ini tentunya syafaat ini ibaratnya ya pisau yang bermata dua, artinya bisa digunakan kebaikan, bisa keburukan. Ya, kalau kita ingin kebaikan, tentunya berikan syafaat dalam hal yang baik, maka kita akan dapat pahala terus. Dengan kita memiliki misalnya jabatan, kedudukan, dengan itu dimudahkan urusan, dimudahkan misalnya dalam pendirian masjid atau apa. Banyak orang sholat di situ kita dapat. Kenapa? Kita yang memudahkan urusan orang itu untuk mendirikan masjid misalnya, sehingga orang bisa sholat di situ. Atau sekolah misalnya, orang di situ bisa bersekolah karena kita yang ACC dan sebagainya, karena kita punya jabatan, maka kita dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita yang ACC-nya kita yang buruk, tempat maksiat, kita dapat dosa. Alhamdulillah. Maka dalam ayat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kita? Kata Allah SWT, siapa memberikan syafaat, tapi syafaat yang baik, maka dia dapat
pahala yang baik di sisi Allah SWT. Selama kebaikan itu masih dilakukan, kita dapat pahala. Ini menunjukkan bagaimana kita dianjurkan melakukan kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan, agar kita dapat pahala dan mengalir pahala gitu. Bisa jadi kita nggak tahu kebaikan kita karena apa. Jadi karena kita menolong orang ini, itulah pahala yang mengalir pada kita. Belum tentu ya kita dapat pahala dari yang lain. Belum tentu amalan kita diterima. Tapi bisa jadi karena kita menolong orang ini, kita benar-benar ikhlas, bisa jadi itu yang paling tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Kita nggak tahu. Maka intinya adalah Bapak dan Ibu dan Allah SWT, kalau ada orang yang minta syafaat kepada kita dan kita mampu secara umum meminta pertolongan kepada kita mampu, maka berikan pertolongan, berikan kemudahan. Jangan mempersulit urusan. Sebab kata Nabi SAW, ya, man yassarahu mu'siran yassarahu Allah di dunia wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya juga, siapa yang menyulitkan urusan orang, Allah juga persulit dia. Dia persulit urusan orang. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dipersulitnya. Allah juga akan mempersulit urusan kita di dunia dan di akhirat. Maka Nabi mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Mudahkan. Dan agama kita mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan kepada Anda kemudahan. Dan juga Allah SWT ingin kita melakukan kemudahan, memberikan kemudahan kepada saudara kita, kepada manusia. Jangan dipersulit. Kemudian di sini disebutkan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi SAW idza atahu talibu hajatin aqbala ala bilasai faqala ishfa'u tujaru wa yaqbillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba." Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu Abi Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Nabi SAW, Nabi kadang beliau duduk bersama sahabat, berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian datang seseorang, misalnya datang kepada Nabi SAW, orang yang punya hajat, punya kebutuhan, datang kepada Nabi, minta pertolongan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ishfa'u tujaru, yaitu berikan syafaat, berikan pertolongan, berikan kemudahan, kalian akan diberikan pahala ganjaran. Maka dalam hadis ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memberikan bantuan, pertolongan. Yang biasanya Nabi, kalau beliau punya, maka beliau sendiri akan melakukannya. Tapi kalau beliau tidak punya, beliau minta para sahabat. Kalau beliau mampu, beliau akan bantu langsung. Tapi kalau beliau tidak mampu, maka beliau akan meminta kepada para sahabat, silakan dibantu. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW duduk bersama sahabat biasa, duduk, kemudian ada orang yang minta pertolongan, datang kepada Nabi SAW, macam-macam. Di mana orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ada yang bertanya dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, maka juga ada yang datang kepada Nabi dalam urusan dunianya. Ada yang Nabi SAW didatangi oleh para sahabat yang dia memiliki kebutuhan, di mana Nabi pernah didatangi oleh sekelompok kaum yang mereka kelihatan dari kaum tersebut kekurangan. Nampak dari penampilan mereka ini orang yang membutuhkan, miskin dan sebagainya. Maka Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabat, memberikan motivasi untuk membantu, untuk bersedekah dan sebagainya. Para sahabat kemudian bersedekah, membantu. Maka begitu. Ini bentuk namanya juga pertolongan. Ketika kita misalnya kedatangan orang yang membutuhkan, maka bisa jadi kita sendiri yang membantu. Kalau kita mampu, itu lebih utama. Tapi kalau kita nggak mampu, kita gunakan kewenangan kita, kekuasaan kita untuk membantu dia. Mungkin kita ajak bawahan kita, orang yang berada di bawah kita, untuk membantu. Ayo ini dibantu sesuai dengan kemampuan.
maka kita dapat pahala. Ya begitulah Nabi SAW. Nabi SAW datang kepada beliau orang yang membutuhkan, maka kalau beliau mampu, ya langsung. Tapi kalau tidak, beliau sampaikan kepada sahabat bagaimana ini. Nabi SAW didatangi oleh suatu kaum, atau juga pernah Nabi SAW ketika itu didatangi oleh seorang yang musafir. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mau menjamu tamu ini? Kemudian ada seorang sahabat yang menjamu untuk menginap di rumahnya. Begitu. Jadi berarti apa? Nabi SAW memberikan syafaat namanya. Nabi gak mampu langsung memberikan bantuan tersebut, tapi beliau gunakan kedudukan beliau sebagai seorang Rasul, sebagai Nabi untuk apa? Untuk membantu. Maka kita dianjurkan juga seperti itu. Nabi mengatakan, berikan bantuan, syafaat. Kalian akan dapat pahala ganjaran dari Allah SWT. Ini di dunia. Dan di akhirat juga, ketika kita ringan membantu, mudah membantu, Allah SWT berikan bantuan juga. Dan juga ya tentunya orang mukmin bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Tidak hanya di dunia, di akhirat bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada saudaranya sama muslim. Para nabi dan rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Ini menunjukkan betapa Islamnya agama yang sempurna. Bagaimana kita ini bersama bersaudara bukan hanya di dunia seperti ini, kita duduk sama-sama, kita satu kantor, satu kampung, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat mestinya juga. Tidak hanya kita di dunia ya satu tempat kerja dan sebagainya, tapi juga kita ingin di akhirat juga satu dipertemukan oleh Allah SWT di surganya. Semua kita. Bagaimana? Ya dengan salah satunya dengan syafaat. Begitulah orang mukmin ketika dia beriman, maka orang beriman bisa berikan syafaat kepada saudaranya di dunia atau di akhirat. Tapi kalau tidak ada iman, makanya nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Bagaimanapun kita, maka ketika kita seorang muslim, seorang mukmin, maka kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Betapa tidak ketika saudara kita berdoa, mungkin kita lagi tidur, tapi ada yang berdoa, misalnya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, maka seluruh muslim mukmin dapat doa itu walaupun kita lagi tidur. Itu nikmatnya menjadi orang yang beriman. Itu bentuk syafaat, pertolongan. Bagaimana kita didoakan oleh saudara kita, baik kita minta atau tidak kita minta. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT. Dan tentunya syafaat sekali lagi di sini kita memberikan bantuan pada saudara kita sama muslim dan dalam hal kebaikan. Ini yang perlu diingat. Bahwasanya kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan, maka kita gunakan kedudukan jabatan itu dalam hal kebaikan untuk membantu orang yang butuhkan, orang yang susah, mudahkan urusan orang, maka Allah SWT akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan berikan bantuan syafaat dalam hal kebaikan saja. Tidak boleh kita berikan syafaat dalam hal keburukan, perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Makanya ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ya sedikit ya, atau secara ringkas disebutkan oleh Imam Nawawi di sini tentang bab syafaat. Ya, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Rasul SAW untuk saling tolong menolong, memberikan syafaat. Ya, saling tolong menolong baik dengan harta, dengan doa, atau dengan syafaat kedudukan kita. Selama kita masih bisa membantu, membantu. Dan tentunya seorang ketika dia suka membantu orang lain, Allah juga akan bantu dia. Dan seseorang yang suka membantu, dia biasanya hatinya lebih lapang. Maka ini juga termasuk orang yang dikatakan orang yang karim, yaitu dermawan. Karena kedermawanan itu bukan hanya dengan harta, tapi kedermawanan juga dengan kedudukan, dengan ilmu dan sebagainya. Ketika dia mau berbagi, mau membantu, maka itu akan membuat hatinya lapang. Tapi kalau ada orang yang bakhil, baik itu dalam harta atau dari sisi kedudukannya, ilmunya dan sebagainya, dia akan sempit hatinya. Maka ini salah satu faedah kita berbagi, membantu saudara kita yang membutuhkan.
baik dengan harta ataupun kedudukan jabatan yang kita miliki, maka hati kita akan menjadi lapang. Hati kita dilapangkan oleh Allah SWT, tidak sempit, tidak susah. Tapi kalau kita mempersulit orang itu mungkin bisa jadi akan mendoakan keburukan pada kita. Kalau kita menyusahkan urusan orang, kita mempersulit urusan orang, atau bahkan lebih parah lagi menzalimi orang, maka orang itu bisa jadi mendoakan keburukan pada kita. Maka ingat-ingat itu kata Nabi, kita tidak mazlum, hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi. Terzalimi gara-gara kita persulit, kita terzalimi, orang itu terzalimi jadi. Dia doakan keburukan pada kita. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada pembatas antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah SWT. Artinya mustajab. Kalau orang itu terzalimi, kemudian dia berdoa, diterima sama Allah, dimakbul. Mustajab di sisi Allah, dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kita hati-hati gitu. Berhati-hati kita menzalimi orang, ataupun termasuk mempersulit urusan orang. Jangan sampai kita justru didoakan keburukan oleh orang yang kita persulitkan atau orang yang kita zalimi. Nah, Bapak dan Ibu dan Allah SWT, mungkin ini yang singkat pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan bab syafaat. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan memahamannya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Iya, silakan. Tentang jabatan, kalau di BPKP mungkin tidak ada. Nah, kalau di luar jabatan itu memakai dompet, karena memakai uang. Itu termasuk kapaan apa yang menerima sama yang memberikan uang gitu, kobok. Iya. Apa dua-duanya tidak mendapatkan manfaat? Ini gimana ya? Iya. Berarti yang ditanyakan itu namanya sogo. Sogo itu namanya riswah. Yaitu kita, apa itu sogo itu? Kita misalnya ada seorang yang dia sebenarnya tidak berkompeten di situ. Ini kalau yang ditanyakan masalah jabatan. Tentunya seseorang itu hendaknya menduduki posisi sesuai dengan kemampuan dia. Ketika dia tidak kompeten, kata Nabi SAW, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sama. Kalau suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamatnya. Apa arti kiamat di situ? Kehancuran. Jadi kalau sesuatu jabatan, kedudukan, atau suatu pekerjaan yang lebih umum tidak dipegang ahlinya, gimana? Hancur. Misalnya untuk bangun masjid harus tukang, berarti kan? Yang ahli kita serahkan ke tukang bunga misalnya, bukan tukang bangunan, hancur jadi. Hancur kan saudara. Maka kata Nabi, kalau sesuatu itu tidak diserahkan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Maka kalau ada orang yang dia untuk menduduki jabatan tertentu, dia nggak kompeten, tapi karena dia punya link dan sebagainya, atau dia menyuap atau sogok, maka tadi itu tidak dibolehkan, diharamkan. Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi fitnah. Orang yang disogok dan yang disogok dua-duanya dalam neraka, diancam neraka oleh Nabi. Maka tidak boleh kita menyogok atau menerima sogok. Karena itu jelas Nabi bilang ar-rashi wal murtashi fitnah, yaitu orang yang menyogok dan yang disogok, yang menerima. Dua-duanya diancam neraka oleh Nabi SAW. Maka tidak boleh seorang menempati suatu jabatan atau kedudukan karena semata-mata karena punya kedekatan atau apa. Bukan. Tapi harus semata-mata karena dia mampu. Beda lagi dengan ini. Misalnya dia memang ahli, tapi dia punya kedekatan. Ya bisa saja. Misalnya seorang dia memiliki ada dua orang yang mau dia pilih. Dua-duanya punya kompetensi. Cuma satu keluarganya, satu yang lain. Boleh dia pilih keluarga, boleh. Tapi kan dia memang ahli di situ. Itu tidak ada masalah. Tapi yang ini dia pilih karena semata-mata keluarga saja, atau karena dia dapat sogok tadi, maka tidak boleh. Maka itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana kita lihat Nabi SAW meninggal, siapa yang jadi khalifah? Abu Bakar.
Setelah Abu Bakar siapa yang jadi khalifah Umar? Bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Nabi SAW dan memang punya kompetensi di situ. Bukan semata-mata karena kedekatan, bukan karena juga apa, sogokan dan sebagainya. Maka itu seharusnya harus dijauhkan dan dihilangkan. Sebab itu tadi, seorang ketika dia mendapatkan jabatan karena sogok dan sebagainya, dia setelah dia menjabat dia tidak akan berpikir bagaimana bekerja yang baik. Kalau itu dia punya kompetensi, dia akan berpikir gimana uang sogok saya kembali dulu. Itu sudah menjadi budaya yang sangat berbahaya. Itu kalau dia punya kompetensi. Bagaimana kalau dia tidak punya kompetensi? Tidak punya kemampuan di bidangnya itu, kan berbahaya. Hancur pekerjaan. Maka apa? Dosanya bagi orang yang ACC tadi, yang dia melegalkan, yang dia memberikan syafaat tadi. Tapi syafaatnya dalam keburukan namanya, karena dia membantu orang dalam hal yang dilarang dalam syariat. Jika dia membantu orang yang memang dia tidak punya kompetensi, kemudian dia loloskan, maka ini tentunya dilarang, diharamkan. Nah, Allah. Yang baik dari agama tadi itu sesuai lah dengan aturan negara. Negara kan begitu juga, boleh atas masa secara tidak. Misalnya secara aturan secara kewenangan bisa dia bantu, dia punya kewenangan bantu. Tetapi rasa keadilan masyarakat tidak ada. Gimana nih? Karena ini kan secara hukum dia sifatnya instrumental sehingga perangkat prosedurnya dilewati. Jika ada keadilan moral itu tidak. Jadi agama ini melihat dari sisi mana nih? Maka dari sisi instrumentalnya, alat prosedur hukumnya, atau dari sisi nurani keadilan. Maksudnya nurani di sini, Nurani yang artian keadilan, fairness, ya, artinya berlaku untuk semuanya. ya. Jadi kalau secara kan banyak nih dalam memutuskan satu perkara itu melihat prosedur. Oh, ini sudah sesuai prosedur, ini sesuai prosedur. Tapi dari sisi keadilan masyarakat ini jauh. Tapi dari sisi kewenangan ada orang yang punya kuasa itu kan punya kewenangan, punya kekuasaan. Bagaimana di hadapan Allah situasi yang demikian? Karena di hadapan Allah ini kan tidak memandang dia punya kewenangan, tidak punya kewenangan. Manusia utama. Kira-kira saya tidak menerjemahkan. Negara ini ada Pak, kalau sesuai prosedur dan kewenangan itu yang punya kewenangan itu, dia tidak ada perangkat yang bisa menyalahkan. Ini kan bukan secara agama ini bagaimana? Saya analisa nilai ini apa ini sifatnya ini serta dan jelaskan tadi gitu. Kalau sudah punya kewenangan tak boleh ada siapa yang menang. Dimanapun negara ini kita menang itu berkuasa, siapa yang berkuasa secara aturan dia punya kewenangan. Ini dalam terjemahkan itu Mungkin gini Pak, secara kewenangan dia punya, tapi secara keahlian dia nggak punya gitu ya. Katakanlah beginilah ya, orang kalau melihat misalnya sampai hukum, dia sudah setiap yang masuk perkara itu kan sudah diproses secara hukum. Ya. Sudah dilihat pasal-pasalnya, sudah berhak dia menunjuk dulu keluarganya itu lulus. Dia keluarga. Tapi secara keadilan karena keluarganya dia itu, ini karena keluarga Pak, diluruskan. Kalau yang bukan keluarga Nggak diluruskan. ini beda lagi karena dia nggak menggunakan kewenangannya.
tidak melakukan kewenangannya, contohnya kayak MK lah, misalnya saya mau terus terang saja lah. Iya, tentunya dalam hal ini dalam Islam itu kan dilihat adalah kemampuan tadi ya. Ketika seorang diangkat, kan tadi Nabi mengatakan jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka hancur. Jadi memang di sini ini kan umum. Siapa saja yang dia ahli, baik keluarga yang berkuasa atau yang tidak, itu umum. Jadi kalau misalnya tadi kita sebutkan, misalnya ada dua ini calon yang kita katakan calon yang akan diangkat, menjadi apalah kira-kira. Dua-duanya sama-sama kompetensinya, cuman satunya keluarga dia, satunya bukan. Berhak saja dan sah-sah saja dia memilih keluarganya kalau dia mau, tidak ada masalah dan itu tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat itu adalah satu keluarga dia, satu enggak, cuma ibaratnya dari sisi nilai dia kurang. Nah ini yang apa? Yang bukan keluarganya dia yang lebih berhak sebenarnya dari sisi kemampuan. Maka dia pilih yang keluarganya. Di sini dia melakukan kezaliman. Tapi kalau dia memang dua-duanya ini memiliki potensi yang sama, tidak ada masalah. Jadi tidak berkhianat. Sebab itu kebijakan itu terserah dia. Ya. Cuman kan yang di sini dia mampu apa tidak? Seperti itu. Jadi kan memang dalam hal di zaman Khalifah Umar, bukan Umar, Utsman juga. Jadi Khalifah Utsman itu dalam tanda petik ya, sebagian orang mengatakan beliau nepotisme, sebagian. Tapi apa? Sebenarnya yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika itu adalah beliau mengangkat memang keluar dari keluarga beliau, tapi memang punya kompetensi. Jadi bukan semata-mata pokoknya kalau keluarga gampang itu mau di posisi mana aja, kamu bisa apa enggak? Gampang lah itu. Itu enggak boleh. Itu namanya berkhianat. Tapi dalam hal ini apa? Seseorang itu mestinya dia punya kompetensi. Dia bisa, ya makanya dikatakan apa? Berbeda. Umar bin Khattab ya, ketika beliau mau meninggal, itu diangkatlah 6 orang ya, tim formator istilahnya mau jadi khalifah. Cuman kata Umar, jangan masukin anakku Umar Abdullah bin Umar. Tapi itu beliau. Karena memang beliau mengetahui apa? Yang 6 ini lebih senior. Kalau beliau masukkan anak beliau Abdullah bin Umar masih junior beliau waktu itu. Mungkin bisa jadi apa? Orang akan sungkan. Wah ini anak khalifah ini. Tapi beliau katakan apa? Jangan masukin Abdullah bin Umar dari 6 orang calon ini. Nah, ini ya. Kenapa? Karena memang punya lebih senior dan lebih berkompetensi tentunya. Itu Umar. Jadi dalam hal ini apa? Tentunya dilihat kemampuan dalam hal ini. Kalau dia mampu siapa saja boleh dia menduduki suatu jabatan. Karena dia mampu. Karena memang itulah dalam Islam yang dilihat pertama kali dia mampu apa tidak. Kalau mampu silakan. Apakah itu dia keluarga sendiri nggak apa-apa. Kalau memang dia mampu. Tapi tentunya juga harus adil. Kalau dia melakukan kesalahan, dia lebih berani dia mencopot harus apa semua. Kadang orang ketika dia mengangkat keluarganya, ketika orang itu melakukan kesalahan dia mulai kendor. Nah di situ yang dikhawatirkan. Makanya Umar bin Khattab beliau ketika beliau memerintah, tidak ada pun satupun anak beliau dari keluarga beliau yang diangkat jadi gubernur di luar. Apakah anaknya nggak mampu? Mampu. Anak-anaknya bisa, cuman beliau nggak mau. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Beda dengan di zaman Utsman. Nah, mungkin ada juga pertimbangan. Tapi apa? Standar itu adalah kemampuan tadi. Jadi kalau memang dia mampu, kenapa tidak? Kenapa orang lain? Enggak masalah. Tapi kalau dia tidak mampu terus dipaksakan, nah di sini bentuk kezaliman yang dilarang tentunya. Ketika itu dipaksakan dia nggak mampu, tapi karena ini masih keluarga, ya sudahlah diterima. Padahal dia tidak mampu, ya sudah kata Nabi SAW, tunggu kehancuran pekerjaannya. Kalau kita mengedepankan sesuatu yang memang dia tidak memiliki kompetensi, maka dalam ini ya secara Islam kita katakan di situ letak rasa keadilan itu adalah tidak mesti semua dibagi rata, tapi letak rasa keadilan itu adalah di mana seseorang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dia mampu di situ silakan, siapa saja dia, ya silakan untuk ditempatkan di situ. Mungkin seperti itu. Nah, Allah.
Nah, mungkin cukup ya kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.